Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas gejala kencing di malam hari. Mungkin kita pernah mengalami ketika kita tidur di malam hari, kemudian timbul rasa ingin buang air kecil yang mendesak sampai kita terbangun dari tidur dan terpaksa harus ke kamar mandi untuk menuntaskannya. Dan tidur kita otomatis jadi terganggu. Mungkin kalau hanya terjadi 1 atau 2 malam ini tidak terlalu mengganggu. Tapi bayangkan kalau terjadi hampir setiap hari, bahkan mungkin terjadi berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, gejala kencing di malam hari yang membuat kita terbangun dari tidur, itu kita sebut dengan nokturia. Nah, nokturia sendiri sering terjadi pada pasien diabetes. Tapi tidak selalu pasien diabetes mengalami dan tidak selalu orang yang tidak diabetes itu tidak mengalami. Jadi bisa aja orang yang nggak diabetes juga mengalami namanya nokturia. Nah, kalau Anda atau orang yang Anda cintai mengalami apa yang disebut dengan nokturia dan pengen tahu gimana caranya mengurangi gejala kencing di malam hari ini dan gimana sih cara yang sederhana dan efektif supaya gejalanya berkurang bahkan hilang sama sekali. Pengen tahu? Ayo kita bahas bareng-bareng. Yang pertama harus kita ingat adalah prinsipnya manusia selalu butuh air, selalu butuh asupan cairan, yang butuh minum gitu ya. Kenapa? Karena ya memang tubuh kita sebagian besar memang terdiri dari air. Bahkan 60-70% tubuh manusia itu cairan gitu ya. Nah, 240 ml cairan per jam itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada yang bilang 3 ml, ada yang bilang 5 ml per kilogram berat badan per hari itu kebutuhannya. Nah, tapi yang banyak belum orang tahu, yang orang banyak masih belum tahu adalah kapan waktu terbaik untuk minum, kapan jam terbaik untuk minum. Nah, ternyata yang terbaik adalah kita harus minum sebaiknya 10 jam pertama setelah bangun. Jadi kalau misalkan kita bangun jam 6 pagi, ya berarti kita harus minum sebanyak-banyaknya. Itu yang paling banyak itu minum harusnya sebelum jam 4 sore. Jadi setelah jam 4 sore kita harus mengurangi minum kita. Kenapa? Karena ada penjelasannya, namanya adalah ada irama tubuh. Nah, ternyata tubuh kita itu masing-masing ada jamnya, jam biologisnya. Sama seperti kita bangun dan tidur, ya mungkin jam malam itu jam 11 itu kita sudah mulai mengantuk karena hormon-hormon sudah keluar, itu ada jamnya. Kemudian pagi jam 4, jam 5, jam 6 kita mulai bangun karena ada hormonnya namanya kortisol yang membangunkan, membuat jam biologis. Nah, ternyata setiap organ tubuh kita juga punya namanya jam biologis. Misalkan tensi kapan naiknya, biasanya paling tinggi di pagi atau di sore hari. Kemudian gula darah juga biasanya paling tinggi di pagi hari. Nah, itu ada jam-jamnya. Termasuk juga dengan ginjal kita. Nah, penyaringan cairan oleh ginjal itu juga ada waktu-waktu yang paling efektifnya. Nah, ini semua bergantung pada irama yang namanya irama sirkadian. Nah, ditentukan oleh genetik, yang namanya gen jam sirkadian. Ginjal juga termasuk salah satu organ yang dipengaruhi oleh jam sirkadian ini. Nah, kalau kita perhatikan, misalkan kita lihat di gambar ya, lebih dari 10 jam setelah bangun itu terjadi penurunan. Penurunan apa? Penurunan fungsi ginjal untuk menyaring. Jadi dia fungsinya banyak. Misalkan dia termasuk yang merangsang pembentukan sel darah merah, termasuk yang membantu mengatur tekanan darah tubuh kita, membantu juga menyaring cairan. Nah, dia ada fungsinya banyak. Jadi dia harus punya fokus dalam sehari, dia dalam waktu tertentu dia fokus mengerjakan apa. Nah, salah satunya adalah penyaringan cairan. Itu dia paling efektif 10 jam pertama setelah bangun tidur. Setelah 10 jam, ya fungsi untuk penyaringan mulai menurun ya. Kita lihat di gambar, misalkan ini di GFR itu kecepatan penyaringan cairan oleh ginjal itu setelah jam 4 sore ini mulai turun ya. Kemudian pengeluaran kalium ke kencing ya, ke urin itu biasanya jam 3 itu sudah mulai turun. Dan fungsi-fungsi lainnya seperti aldosteron, kemudian aliran darah ke ginjal juga setelah jam 4 sore juga mulai turun. Gitu. Jadi yang perlu kita ingat adalah ginjal pun punya jam biologis, jam kerja.
ya. Nah, gimana caranya mengurangi kencing malam? Nomor satu tentu saja minum secukupnya siang hari. Maksudnya 10 jam pertama saat kita bangun tidur gitu ya. Nah, kemudian kurangi asupan cairan di malam hari. Jadi setelah 10 jam sebaiknya kita kurangin. Kita sudah tahu kebutuhan cairan tubuh kita. Nah, kapan kita minumnya adalah sebaiknya 10 jam pertama. Setelah itu boleh nggak minum? Tetap boleh. Tapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak di siang hari atau 10 jam pertama. Nah, kemudian jangan lupa bagi Anda yang punya diabetes, penyebab utama dari nokturia adalah gula yang tinggi atau gula darah tinggi. Jadi tolong dijaga gulanya. Atau Anda yang punya hipertensi juga, kadar garam itu juga menentukan jumlah urin. Jadi misalkan makin tinggi garamnya, makin banyak retensi cairan atau cairan di dalam tubuh yang ketahan, dan akhirnya Anda sering buang air kecil di malam hari. Ya, gula juga sama. Makin tinggi gulanya, makin sering buang air kecil di malam hari. Kurangi juga minuman-minuman yang sifatnya diuretik atau sifatnya menarik cairan dari darah ditarik ke ginjal untuk jadi kencing atau jadi urin. Contohnya minuman diuretik itu kopi, kemudian teh, kemudian alkohol, soda, dan lain sebagainya. Ya, sirup juga termasuk ya karena gulanya tinggi. Nah, biasakan untuk mengosongkan kandung kemih sebelum tidur. Gitu. Jadi misalkan sebelum tidur kita persiapan sikat gigi, cuci muka dan lain-lain. Jangan lupa untuk mengosongkan walaupun tidak terasa ingin buang air kecil ya, karena ini apa? Untuk mengurangi kemungkinan kencing di malam hari atau terbangun untuk kencing, namanya nokturia. Dan ada tips juga untuk Anda yang mungkin aliran darahnya kurang lancar, itu untuk meninggikan posisi kasur. Kenapa? Karena seringkali cairan yang ada di kaki, terutama Anda yang sudah punya gangguan misalkan jantungnya sudah mulai melemah ya. Jadi kalau ketika malam hari ketika datar ya, cairan yang dari kaki itu kembali ke ginjal. Nah, cairan yang dari kaki ke ginjal itu bisa menyebabkan penumpukan urin. Jadi urinnya jadi banyak di malam hari. Tadinya nggak terlalu banyak buang air kecil, ketika malam hari buang air kecilnya naik. Kenapa? Karena cairan dari kaki kembali ke ginjal. Nah, ini kita mencegah supaya tidak ada aliran balik dari kaki ke ginjal. Berikutnya adalah menjaga berat badan ideal. Karena sudah dibuktikan pasien yang obesitas ya, maksudnya berat badannya berlebih, itu biasanya cenderung untuk ruang dari vesika atau ruang dari kandung kemihnya itu jadi kecil, jadi sempit. Ya, jadi dia tidak bisa mengembang dengan baik. Dan juga banyak sel-sel lemak yang di sekitar kandung kemih itu menekan atau perutnya ya juga menekan ke kandung kemih sehingga kandung kemihnya tidak bisa mengembang secara maksimal. Jadi baru terisi sedikit sudah terasa pengen kencing gitu. Nah, berikutnya adalah tipsnya adalah berhenti merokok. Ternyata merokok juga termasuk salah satu pemicu nokturia. Berikutnya juga stres. Nah, ini banyak orang yang sudah banyak tips dilakukan, tidak minum segala macam, gulanya udah bagus, udah normal ya, terus tidak minum kopi ya, udah istirahat cukup ya, kemudian sudah buang air kecil sebelum tidur, tapi begitu tidur tidak bisa mengontrol bahkan sampai mengompol ya, ingin kencing di malam hari bahkan tidak tahan lagi sampai mengompol. Nah, ini biasanya karena stres ya, jadi kurangi stres. Nah, apalagi faktor lain selain yang kita sebutkan tadi, biasanya juga karena faktor usia ya, karena kontrol di kandung kemih itu juga sudah mulai menurun ya. Kemudian ada riwayat stroke juga bisa menyebabkan kontrol kandung kemihnya tidak sebaik ketika masih normal. Jadi buang air kecil di malam hari juga bisa dipicu oleh tadi kerusakan saraf ya, bisa karena stroke, bisa karena tumor dan lain-lain. Nah, ini tips yang sederhana, biasanya dengan Anda melakukan yang sudah saya sampaikan ini biasanya efektif mengurangi gejala di kencing di malam hari. Tapi kalau misalkan masih berlanjut juga ya, misalkan Anda sudah coba selama 1 atau 2 minggu ternyata masih berlanjut, coba Anda konsultasi ke dokter yang lebih berpengalaman. Misalkan nanti akan diberi obat-obatan tergantung dari penyebabnya. Bisa aja ternyata Anda mengalami yang namanya diabetes insipidus atau yang kencing terus-menerus ya, kencing terus-menerus. Kalau diabetes mellitus itu gula darahnya tinggi. Nih, kalau diabetes insipidus ini hormon-hormon yang membuat dia buang air kecil dan hormon-hormon yang mencegah dia untuk buang air kecil itu terhambat. Jadinya sering buang air kecil.
ya. Kemudian bisa juga karena tadi semua normal tapi tetap terjadi biasanya karena stresor yang konsisten, yang kronik, yang dalam jangka panjang bisa menyebabkan ini nokturia yang berlarut-larut. Dan biasanya caranya adalah dengan terapi perilaku kognitif atau CBT. Jadi Anda bisa ke psikolog atau psikiater. Nah, berikutnya ini sangat jarang, misalkan ada tumor yang tadi saya sebutkan, atau mungkin tadi ada misalkan obesitas yang menyebabkan tekanan di dalam kandung kemihnya sangat besar, ini harus dilakukan pembedahan. Tapi ini kasusnya sangat jarang sekali, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat mencoba. Mudah-mudahan apa yang Anda rasakan akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.